Semangat pagi, semangat hebat kelas 5A. Apa kabar ya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat. Jangan lupa yel-yelnya yuk, biar semangat yuk. Kelas 5A. Semangat. Oke, hari ini kita akan membahas. Mohon sekarang. Iya, kelas 1 aja ngapain puter-puter begitu? Kelas 1 TA. Halo, TA, 1 TA. Jadi nyalain. itu suara siapa ya? Siapa maunya mati? Nabila mikrofonnya dimatikan dulu Nabila. Oke, semuanya mikrofonnya mati. Bu Fami mau share screen dulu ya. Kemarin udah tadi udah disiapin. Kemana lagi nih? Bentar ya. Sebentar. Bentar, Bu Fami siapkan dulu. Tadi sudah di-share screen. Kalau Zoom jangan mainin layarnya ya, jangan dibiasakan mainin layar karena nanti mengganggu di Bu Fahmi. Sebentar, kita mau musyawarah. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Oke. Musyawarah. Musyawarah itu termasuk dalam nilai-nilai Pancasila sila keberapa ya? Coba angkat tangannya, jawab dengan tangan. Jawab dengan tangan. 4. Ya, benar. 4. Betul. Kita akan bahas sekarang apa-apa saja. Yang pertama adalah nilai. Nilai-nilai musyawarah itu diantaranya nilai kebersamaan. Jadi kalau namanya musyawarah itu, ini suara siapa ya? Suara kita enggak? Nilai yang pertama itu adalah kebersamaan. Jadi kalau namanya musyawarah itu bisa nggak bersendiri? Musyawarah bisa nggak sendiri? Tidak. Jadi harus ya minimal berdua, ya minimal berdua. Jadi ada nilai kebersamaan di situ. Kemudian yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Semua anggota dalam kegiatan musyawarah itu bebas mengeluarkan pendapatnya. Yang ketiga, yang lainnya harus menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, harus berjiwa besar dan berlapang dada untuk melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Diingat-ingat ya, ini adalah nilai dasarnya. Ada 4. 1, kebersamaan. 2, kebebasan mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang, dan berjiwa besar serta bertanggung jawab. Oke, itu adalah nilai dasar. Materinya, semua yang Bu Fami bahas hari ini kalian bisa lihat di buku tema 2, mulai dari halaman 86 sampai 88. Tapi nanti itu dibacanya lagi nanti saja setelah Zoom. Ya, ini Bu Fami sudah ringkas materinya. Sekarang yang kedua. Apa itu ciri-ciri musyawarah? Ciri-cirinya
Yang pertama itu untuk kepentingan bersama. Jadi musyawarah, kita melakukan musyawarah bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan sama-sama. Ya, usulnya mudah dipahami. Jangan usulnya apaan sih maksudnya, kamu ngomong apa sih gitu ya. Pertimbangan moral dan pembicaraan sesuai akal sehat dan hati nurani. Jadi kalau di dalam musyawarah nggak sersan, tahu nggak sersan? Serius tapi santai. Ngomongnya nggak boleh asal, kayak Dana tuh suka ngomongnya suka asal. Kemarin pasti yang jawab asal juga Dana. Ngomongnya nggak boleh asal, ya, harus sesuai dengan akal sehat dan hati nurani, ya. Tapi juga nggak boleh serius-serius jadi kaku, gitu ya. Jadi takut ikut mengeluarkan pendapat, itu juga tidak boleh. Silahkan mengeluarkan pendapat. Jadi sersan, serius tapi santai. Selanjutnya, prinsip musyawarah. Yang pertama ada akal sehat dan hati nurani luhur. Ya, orang gila bisa nggak musyawarah? Orang gila bisa nggak didengar pendapatnya? Nggak bisa. Yang kedua harus semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum, tidak boleh kepentingannya sendiri. Menghargai pendapat orang lain. Yang kelima ini yang penting, bahwa setiap keputusan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi apapun yang kita lakukan itu ada pertanggungjawaban kita kepada Tuhan saat kita musyawarah, saat kita belajar, saat kita ulangan. Jadi kalau kamu nyontek, Bu Fami nggak bisa lihat memang. Kamu nanya sama ibu, sama nanya dari Google, nanya di buku, Bu Fami memang tidak bisa lihat. Tapi ingat, ada yang Maha melihat, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Itu kamu pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau di sekolah mungkin Bu Fami nggak bisa lihat nilai kamu 100, nilai kamu 90, tapi nanti di akhirat bagaimana? Ya, jadi nggak usah bagus-bagus nilainya. Yang penting kalian berusaha dengan kemampuan kalian sendiri. Terakhir adalah melaksanakan keputusan bersama. Oke, berikutnya adalah tata cara musyawarah. Bagaimana musyawarah yang baik? Yang pertama, hadir sebelum musyawarah dimulai. Jangan biasakan telat. Ya, dimulai setelah memenuhi quorum. Quorum itu apa? Quorum itu adalah jumlah yang disepakati. Misalnya kita bisa musyawarah kalau 50% hadir. Misalnya kita di kelas kita ada 33 anak. Kita musyawarahnya misalnya kesepakatannya minimal 50% hadir. Berarti harus setengahnya, kira-kira 33 dibagi 2. Ya, 12 orang udah hadir atau 13 orang baru bisa diadakan musyawarah. Kalau baru 10 orang yang hadir belum bisa diadakan musyawarah. Itu maksudnya quorum. Ada susunan panitia, ada yang ngatur, ada yang jadi moderator. Ya. Setiap peserta berhak menyampaikan pendapat. Menghargai pendapat orang lain dan pendapatnya harus pendapat yang baik, jangan yang asal. Oke, next. Cara mengeluarkan pendapat. Nah, kalau yang ini Bu Fami minta kalian menuliskan di kolom chat. Cara mengeluarkan pendapat itu bagaimana? Yuk, tulis di kolom chat. Satu saja. Satu cara, bagaimana cara kita mengeluarkan pendapat. Tulis di kolom chatnya. Bu Fami stop share dulu. Yuk, ditulis. Bagaimanakah cara kalian mengeluarkan pendapat? Sudah dijawab Ahnaf, bersikap sopan. Yuk, yang lainnya mana? Mengacungkan tangan, kata Nindi. Oke, yang lain. Diskusi, Citra. Cara mengeluarkan pendapat bagaimana, Citra? Gaza bersikap baik itu harus lebih khas lagi. Arif bermusyawarah. Cara mengeluarkan pendapat itu bagaimana? Berkata baik dan benar, kata Kristi. Bersikap sopan, kata Jasmine. Tidak menyela pembicaraan. Yuk, yang lain mana? Kan udah sering, ini materi sudah dari kelas 3 ya, 4.
mengusulkan pendapat dengan kata yang baik, kata Lulu. Yang lain bersikap sopan, Alif, Keifa banyak. Jangan memaksakan kehendak. Tidak berkata kasar. Yuk, yang lain. Rata-rata bersikap sopan nih. Rata-rata jawabannya bersikap sopan. Oke, sekarang Bu Mami share sekali lagi jawabannya. Yang lain belum jawab nih. Bu Mami belum lihat jawaban Gaza. Gaza udah jawab belum, Nak? Oke, sekarang kita lihat jawabannya ya. Good, bagus. Tapi rata-rata kata jawabannya bersiap sopan. Oke, kira-kira jawabannya apa? Nih. Tadi ada yang jawab mengacungkan tangan. Betul. Cara mengeluarkan pendapat satu, mengacungkan tangan dulu. Gimana kalau jangan langsung semuanya ngomong, tuh nggak boleh. Ketika kamu mengeluarkan pendapat, angkat tangan. Setelah dipanggil namanya, baru pendapatnya apa disampaikan. Tadi berbicara setelah dipersilakan. Jadi sudah disebut namanya baru dipersilakan. 3, menunggu sampai pembicaraan selesai. Kamu mau mengeluarkan pendapat tapi teman kamu masih bicara. Tunggu, sabar. Sampai dia selesai bicara, baru kamu menyampaikan pendapat kamu. Bersikap sopan, good. Tadi semuanya hampir setengahnya mungkin. Jawabannya bersikap sopan. Yang keempat, suaranya juga harus jelas. Jangan mengeluarkan pendapat tapi bisik-bisik. Menurut saya gini. Itu salah. Ya, good, hebat. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah sikap dalam musyawarah? Ini juga materi sudah dari kelas 3, dari kelas 4 juga udah sering. Ada 4 sikap dalam bermusyawarah, tapi kamu tuliskan satu saja di kolom chat kamu. Yuk, silakan. Kamu stop share-nya dulu. Menghormati kata Nindi, tidak boleh berkata kasar. Kata Alvaro. Sikap dalam bermusyawarah. Menghargai pendapat orang lain. Good. Yes. Sikap dalam bermusyawarah. Apa ya? Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kata Ahnaf. Menghargai pendapat orang lain, mentaati peraturan musyawarah, kata Gesha. Harus izin kepada narasumber, kata Dana. Tidak memaksakan kehendak orang lain, Almira. Menghargai keputusan orang lain, Citra. Tidak memaksakan kehendak. Yuk, yang lain mana? Fira, belum nulis? Hildan? Bersikap sopan, Nisa. Nisa kemana Nisa nih? Videonya juga nggak ada. Nisa? Kamu kemana? Nah, jangan disembunyi. Anak-anak, ini kita waktunya 10 menit lagi. Nanti kalau sudah keluar, masuk lagi ya. Menghormati. Bersikap sopan. Arif sudah menulis? Mau menghargai suara terbanyak, kata Moan. Oke, sekarang kita lihat yuk jawabannya. Kami share screen lagi. Bagaimanakah sikap dalam musyawarah? Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Betul, tadi yang menjawab ini banyak. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Betul juga. Tadi ada yang menjawab. Yang keempat, nanti Bu Fami ceknya lihat dari rekaman ya, siapa yang benar jawaban benarnya ya. Tidak dicek sekarang. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain.
Ya, nggak boleh orang lain sedang berpendapat kita mencela. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, demikian anak-anak, materi tentang musyawarah itu adalah semuanya ada di buku paket kamu, ada di buku tema halaman 86 sampai dengan 88. Nanti kalian bisa ulang lagi baca agar kalian lebih ingat dan lebih paham untuk persiapan PH besok. Nah, tapi yang sekarang ada tugas, siapkan buku tulisnya. Buku tulisnya disiapkan, buku tulis PKN ya. Buku tulis dan alat tulisnya. Citra videonya kemana? Gaza videonya kemana? Jangan bersembunyi. Jangan sembunyi. Kumohon padamu, jangan sembunyi. Duh, Larissa senyum lagi kami nyanyi. Suaranya bagus nggak? Oke, udah siap? Oke. Yuk, sekarang lihat layarnya semua. Mudah-mudahan tidak putus. Kalian nanti baca, mudah-mudahan tidak putus. Kalau putus ya udahlah rezeki kita. Oke? Carilah kata. Kami punya puzzle, ada beberapa kata yang acak. Kalian cari kata yang berhubungan dengan musyawarah yang tadi sudah kita bahas. Sebenarnya ada 5 kata, tapi Bu Fami minta kamu nulis 2 kata. Kalau berhasil dapat 2 kata, nilainya 80. Kalau bisa menemukan 3 kata, Bu Fami kasih nilai 100. Oke? Siap? Silakan tulis. Katanya saja ditulis. Kata yang ditemukan pada puzzle ini ya, bukan katanya itu asal, katanya harus ada dalam puzzle ini. Apa sajakah itu? Tulis dulu di bukunya. Wah, JJ serius, JJ. Sorry. Hampir saja ketahuan jawabannya. Ya, sudah. Jasmine, Gesa, serius banget. Sudah, Bu. Ya, sudah, nanti dulu, sabar. Jangan disampaikan ke temannya, ditulis aja di buku tulisnya dulu ya. Nemu enggak ya? Yang mau dapat 100 carinya 3. Yang dapat 2 dapatnya 80 ya. Beli 3 dapat 100. Ya, Bu. Sabar. Kalau yang udah, aduh gimana caranya ya? Nah dulu. Sebutin satu-satu aja, Bu. Jangan, sabar. Tenang. Oke, waktunya sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah. Sudah ya. Kami stop share ya, stop share. Sikat gigi dulu, sikat gigi. Ketemu semua, Bu.
Ketemu semua. Wih, keren. Wah, dapatnya berapa? Masa masih 200, Bu Fami? Keren kalau ketemu semua. Bu Fami stop share. Udah ya, Larissa, sorry. Bu Fami udah stop share. Oke, caranya gimana ya? Ditulis aja deh, biar nanti kerekam. Yuk, tulis satu-satu. Yang udah dapat tulis di chatnya, di kolom chat. Silahkan tulis yang sudah kalian dapat. Ayo, cepet. Waktunya tinggal 3,5 menit. Zoom-nya nanti keburu mate. Jangan di enter ya. Satu orang satu, kayak Larissa jangan di enter dulu. Satu bertanggung jawab, jangan di itu. Kalau bisa satu langsung kalau pakai koma aja, pakai koma. Nah, ada tuh yang pintar nih. Siapa tadi tuh? Nih yang pintar jawabnya Deva. Jadi jangan di enter. Nah, kalau di enter nanti dia keluar. Maksud Bu Fami satu nama, satu ituan. Satu jawaban. Jangan di enter. Kalau di enter dia kepisah. Yes, Jasmine, betul. Seperti itu. Atau kalau nggak bisa di koma, pakai koma. Ya, Hildan, betul. Maksud Bu Fami begitu. Larissa dapat 4. Siapa tadi yang dapat 5? Ngakunya coba mana? 1, 2, 3, 4. Ada yang dapat 4. Ya, bagus Nindi. Seperti itu, nggak apa-apa. Wow, ketahuan semua ternyata cepet ya. Bu Fami ngerjain ini lama. Nyari satu. Lama ternyata kalian cepet. Wah, hebat. Hebat deh. Yuk, Bu Fami tunggu sampai waktunya habis. Nanti jawabannya Bu Fami tunggu pada sesi berikutnya ya. Zoom-nya nanti kalian masuk dengan link yang sama. Jangan sampai telat masuknya ya. Nisa, Alwiyah, Rugaya, Moan, Fira, Lutfi, Nurul, Lulu, Faiz, Bagir, Angga, sudah jawab itu ya, Nabila, Fahri, Gesa, Alvaro, Nindi, Keva, Arif, Citra, Kristi, Larissa, Farhan, Hildan, Dana, Gaza, Deva, Ahnaf, oke. Nanti kan ini Bu Fami bisa lihat ya. Assalamualaikum. Tinggal sayur sop. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Yes, sekarang jawabannya adalah 5 kata tentang musyawarah. Ding ding ding. Yo. Yang pertama, Jawabannya benar, Jam. bertanggung jawab. Benar, Jam. Yang kedua, berjiwa besar. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, ini yang enggak Pak, yang kayaknya ini yang pada nggak dapet nih. Menghargai, nggak ada yang dapet nih kayaknya tadi. Rata-rata cuma 4. Terakhir adalah mufakat. Hebat. Yang benar nih, itu doang, Jam.
Menghargai ada. Oke. Eva menghargai, mufakat ada. Saya juga Bu ada Ya, yang belajar anaknya Mah ya. Saya dapat 2, Bu. Yes. Nanti Bu Fami lihat lagi ya. Oke, baik. Hebat. Nanti yang dapat 4 berarti nilainya juga 100. Kalau lebih gimana ya nilai lebih? Masa nilai 150 ya? Saya dapat 5, Bu. Ya, siapa tuh? Siapa dapat 5? Saya Bu. Pak Is. Pak Is dapat 5. Yes, Alvia juga 5. Mau jajan di mana nih? Hebat berarti. Bu Fami semalam mikir mau suruh cari 5 kata anak-anak susah nggak ya? Takutnya kesusahan. Udah deh 2 aja deh. Tapi kalau yang dapat 3 kasih 100 deh. Ternyata ada yang banyak dapat 4, dapat 5. Berarti kelas 5A tadi mendengarkan dan hebat semuanya. Tepuk tangan. Kelas 5A hebat. Keren. Nah, nanti kuis semacam ini Bu Fami akan mainkan di hari Kamis untuk mata pelajaran IPA, tapi nggak pakai Zoom, pakai Wordwell, ya, pakai yang biasa tuh. Jadi nanti Bu Fami nggak kasih lagi arahan, kalian sudah tahu ya di hari Kamis ada games IPA, mencari kata nanti tentang organ pencernaan hewan, ya. Cepat-cepatan kalian dikasih kesempatan 2 kali untuk mencari katanya. Ada 7 kata yang harus dicari. Oke, nanti gamenya seperti ini kira-kira ya. Berarti bisa ya. Nanti sebentar, Bu Fami dulu belum selesai. Nanti yang diklik cukup 1 huruf awal kalau yang di games. Kalau di games itu nggak di kalau tadi kan Bu Fami jawabannya tuh dikasih garis. Nah, kalian tidak dikasih garis. Klik aja 1 huruf yang merupakan jawabannya. Ya, itu nanti akan bisa terbuka katanya. Kristi mau nanya apa? Kristi mau nanya apa tadi? Tadi Kristi nggak kedengeran, Bu. Nggak kedengeran? Ya deketin kalau nggak kedengeran. Suaranya kecil banget. Yang lain suara Bu Fami kecil nggak? Iya, Bu. Nggak, Bu. Ya. Ya, Kristi didekatkan lagi karena kemarin Bu Fami lihat rekaman Bu Fami suara Bu Fami gede banget, ini makanya Bu Fami kecilin. Kemarin Bu Fami sampai volumenya 75. Ini cuma 55 biar bisa. Oke. Dah, sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah mempraktekkan musyawarah. Kita akan bermusyawarah melalui kayak kemarin Mentimeter. Ya, kalian akan menuliskan nama yang akan menjadi ketua kelas 5A. Kalian tuliskan namanya. Kalian boleh menulis 2 nama, jadi nulisnya 2 kali. Ya, sekali lagi Bu Fami tidak akan melihat ini hasilnya siapa. Kalau kemarin seperti kemarin tidak terlihat ini yang milih siapa, nggak kelihatan, jadi nggak usah takut. Ya, Bu, saya pengen jadi ketua kelas, saya nulis nama saya sendiri, boleh. Misalnya pengen gitu ya, jadi ketua kelas terus nulis namanya sendiri, boleh. Oke, Bu Fami ini dulu ya linknya ya, sebentar. Linknya. Wait a minute. Benar itu. Be patient. Tulis apa sih? Oke. Lihat di itu ya, di chat ya. Seperti kemarin. Oke, bentar, Bu Fami belum presentasikan. Oke. Iya. Kelihatan sudah? Jangan ditulis di situ, Keva. Diklik yang warna biru, Keva.
Bukan di situ. Bu Fahmi share screen jawaban yang sudah masuk. Oke, tuh. Yuk. Wow, sementara Faiz nih yang banyak dipilih. Jangan pakai dan ya, jangan pakai dan. Nulis namanya satu nama dulu, nama satu, terus tulis lagi, jangan pakai dan, nanti nggak kelihatan. Siapa? Sebutkan nama satu, terus kamu isi lagi. Sudahkah? Tidak ada lagi yang memilih? Sudah ini? Tidak ada lagi ya yang menjawab? Sudah, Bu. Sudah. Nah, berarti yang terlihat siapa tuh? Yang paling banyak namanya berarti yang paling besar tulisannya. Siapa berarti yang paling banyak pilih? Faiz. Faiz. Faiz, Bu. Yes, Faiz. Selamat Faiz, kamu terpilih menjadi ketua kelas 5A. Selamat Faiz, lu jadi ketua lagi. Jadi ketua lagi. Oke, yang kedua. Siapa tuh? Siapa yang kedua? Hildan. Maka Hildan menjadi wakil ketua. Hildan menjadi wakil ketua. Oke. Ya, nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lain. Hebat kelas 5A. Kita sudah dapat pengurus kelas. Yeay, bukan stop share dulu. Stop share. Yang rajinnya punya. Punya apa Moan? Ya, begitulah anak-anak. Jadi sekarang kalau sudah terpilih nih Faiz dan Hildan, berarti kita harus menerima keputusan ini dengan berlapang dada dan berjiwa besar supaya kalian
nanti kalau misalnya nanti tatap muka, misalnya Faiz meminta kalian, teman-teman siapa yang piket hari ini, ayo bersihkan. Berarti itu harus dikerjakan. Itu namanya melaksanakan keputusan musyawarah dengan bertanggung jawab. Faiz juga demikian. Mau nggak mau Faiz harus terima. Nggak usah dipikirin, sekarang saya jauh Bu, nggak usah dipikirin. Nanti aja kalau udah tatap muka ya. Yang penting Faiz harus bisa nerima tanggung jawab dari teman-teman, berarti teman-teman percaya sama Faiz. Bahwa Faiz bisa menjalankan, internet Bu Fami nggak stabil ya? Bisa melaksanakan tugas sebagai ketua kelas. Walaupun dari jauh, walaupun nggak usah takut, ada wakilnya, ada Hildan yang dekat sekolah. Ya, Faiznya jauh, ada Hildan. Nah, nanti Hildan yang menggantikan tugas Faiz. Hildan dan Faiz harus menerima keputusan dengan bertanggung jawab. Nanti jangan mentang-mentang sudah sudah diputuskan jadi ketua kelas lalu semena-mena. Mentang-mentang Faiz jadi ketua kelas nanti Faiz semena-mena. Ayo, aku ketua kelas nih, jajanin aku tiap hari diganti, digilir teman-teman yang suruh jajanin. Nggak boleh juga gitu ya. Jadi harus menerima tanggung jawab. Angga, itu lagi ngupil. Oke, baik. Keva, Bu Fami tadi udah ngomong, Bu Fami nggak suka duduknya begini, itu tanda-tanda anak MALAS. Nggak boleh. Tanda anak-anak tidak semangat ya, nggak boleh begini. Aduh, kecuali sakit gigi, boleh. Kalau nggak sakit gigi nggak boleh, itu nggak boleh, itu tanda-tanda anak malas. Oke, anak-anak, demikian Zoom kita hari ini, belajar PPKN kita hari ini. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan, berarti sudah selesai untuk tema 2. Kita besok akan mengadakan PH, bentuk PH-nya akan Bu Fami umumkan besok. Hari ini ada tugas kedua, yaitu mengerjakan matematika. Soalnya yang bikin mamahmu atau ayah, atau nggak ada ayah dan mama, ada kakak, boleh kakaknya yang bikin soal. 5 soal seperti yang kemarin Bu Fami Zoom, tetapi bukan satuan panjang, satuan berat. Apa? Satuan berat. Kalau kemarin di Zoom Bu Fami misalnya dari sentimeter ke hektometer. Nah, ini tidak. Berarti dalam satuan berat. Yang bikin soal mama yang ngerjain kalian. Bisa ya? Nanti Bu Fami tugasnya kalau sudah selesai difoto, dikirim ke GCR Matematika. Jangan sampai terlambat, ditunggu sampai 1:30. Oke, sekarang kita cukupkan untuk Zoom hari ini. Tetap semangat, kita tutup lagi dengan yel-yel. Kelas 5A. Semangat. Berkawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Dadah. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih juga. Terima kasih, Bu.